Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Acel. Nah, kali ini aku akan melanjutkan tugas aku mengenai life plan beberapa bulan lalu. Nah, aku akan mewawancarai seseorang yang bekerja sebagai pegawai swasta. Nah, siapakah dia? You? Nah, alasan aku ingin menjadi wanita karir yaitu saya terinspirasi dengan ibu saya sendiri. Dan kemudian saya beranggapan bahwa menjadi wanita karir akan dihargai oleh orang lain, dan yang pastinya kita akan lebih mandiri dan tidak bertergantungan pada orang lain, dan akan berguna bagi orang lain juga. Nah, yuk mari kita interview siapakah dia. Oke, ini dia inspirasi terbesar saya, yaitu Ibu Nova Mustika. Bagaimana, Bu? Oke. Asel akan mewawancarai sebagaimana orang-orang yang biasa mewawancarai pada umumnya mengenai dunia kerja, gimana sih cara kita bekerja di swasta. Nah, pertanyaan pertamanya adalah, bukan pertanyaan sih, lebih ke kita Asel pengen tahu awal mula Mama bekerja dan menetap akhirnya di pilihan Mama menjadi pegawai swasta saat ini. Pada awalnya Mama sendiri tidak pernah berpikir untuk oh iya nanti kalau sudah selesai menyelesaikan pendidikan inginnya menjadi pegawai swasta atau menjadi pegawai negeri. Tidak. Jadi ada pada saat itu adalah bagaimana Mama menerapkan ilmu yang ada pada saat itu dan meraih kesempatan yang ada di depan. Jadi tidak kemana akan arah kita tuju. Pada saat itu rasanya Mama hanya ingin bahwa ada untuk berkarya, terus melakukan yang terbaik, kemudian ya lebih pada hal itu, berkarya, melakukan hal yang terbaik, itu aja. Tidak harus harus menjadi pegawai swasta, harus menjadi pegawai negeri, tidak. Hanya pada saat itu ingin berkarya, itu saja. Jadi awalnya pas masuk ke swasta itu gimana gitu? Kesempatan, karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Kesempatan itu tuh rasa dalam hidup kita tuh selalu ada gitu. Hidup itu kata orang adalah suatu pilihan, dimana kita harus memilih apa yang terbaik. Kalau kita pilih A, maka apa yang kita lakukan harus dengan konsekuensi A. Apabila kita milih B, maka dengan konsekuensinya kita jalan dengan B. Tapi apapun pilihan yang kita lakukan, kesempatan yang ada, lakukan dengan yang terbaik. Sehingga semuanya itu akan berjalan dengan koridor yang baik, dengan langkah yang pelan. Tapi insya Allah segala sesuatu yang kita lakukan dengan niat yang baik selalu berakhir dengan kebaikan. Biasa kan kita sering juga nih sharing-sharing sama Mama, Ya. bukan cuma Asel tapi adik juga, tetangga juga. Nah, Mama kan pernah cerita kalau Mama biasanya pernah nerima pegawai-pegawai untuk bekerja di perusahaan swasta ini. Jadi setiap perusahaan kan pasti punya kriteria khusus kan. Nah, boleh nggak Mama kasih sedikit bocoran gimana sih kita kayak kriteria khusus untuk masuk dunia kerja khususnya di perusahaan swasta ini? Boleh. Sebenarnya katakan suatu kriteria khusus untuk kita bekerja itu tidak lah ya. Kriteria yang harus, yang pasti begini, apapun yang kita lakukan, ilmu tinggi apapun yang kita miliki, hal yang paling terpenting dalam kita melakukan dalam dunia kerja adalah attitude. Tahu kan attitude? Itu jauh lebih penting daripada ilmu yang kita miliki. Jadi kriteria khusus yang misalnya dia harus misalnya cum laude dengan nilai segini, nah itu tidak gitu loh kan. Jadi dan Mama sendiri biasanya kalau misalnya termasuk dalam tim yang mewawancarai, misalnya ada lamaran pekerjaan yang masuk di kantor gitu loh. Secara simpel Mama sendiri tidak pernah dalam arti gini menuntut dia punya ilmu yang tinggi, tidak. Jadi selalu Mama menilai dari hal-hal yang kecil. Hal-hal kecil banyak hal ya gitu. Pertama biasanya Mama selalu tanya gini,
Mama selalu senang berwawancara dengan seseorang itu begitu dia berbicara. Terus pertama sekali Mama akan melihat, karena Mama selalu melihat dari hal-hal yang kecil baru Mama akan melihat hal yang besar. Biasanya Mama akan perhatikan hal yang simpel sekali. Mama perhatikan dari seseorang itu biasanya adalah bersih. Pertama Mama selalu kan katakan kepada Rachel, kepada Ade, atau kepada Mas Angga. Kalau untuk masuk ke perusahaan Mama nih, Iya. maksudnya perusahaan swasta yang sedang Mama tekun ini, dia tuh ada kayak tes-tes gitu nggak? Tes selalu ada, selalu. Dalam arti bukan Apa tes, aja gitu? bukan tes. Maksud Mama gini, bukan dalam tes yang harus dia. Pertama kita gini, membuka ya wacana daripada Rasel untuk, atau teman-teman Rasel nanti ke depannya yang mereka ingin melakukan suatu melamar suatu pekerjaan. Biasanya perusahaan Mama sendiri akan membuka lowongan pekerjaan. Kemudian di situ dengan kriteria beberapa yang kita inginkan, katakan misalnya pada saat ini perusahaan kami membutuhkan finance, gitu kan. Berarti mereka yang berbackground dalam arti misalnya sarjana ekonomi, atau misalnya tes secara tertulis. Pertama secara tertulis, kemudian setelah itu juga akan ada interview interview kerja. Jadi untuk mengetahui sejauh mana sih dia tahu tentang suatu pekerjaan, gambar dunia kerja dan segala macam. Kalau interview itu sebenarnya lebih banyak kepada kepribadian ya gitu loh. Tapi kalau secara tertulis itu lebih banyak kepada ilmu yang mereka miliki. Selain interview tadi, mungkin ada kayak psikotes atau kayak tes kesehatan seperti. Kalau tes kesehatan tetap ada. Jadi gini, setelah kita diterima bekerja dalam arti bahwa katakanlah kita termasuk dalam yang diterima dalam itu, kita ada bukan tes kesehatan yang seperti kayak di militer bukan. Biasa kan kalau perusahaan-perusahaan itu pasti punya jurusan-jurusan tertentu yang ditarik untuk bekerja di perusahaan itu. Nah, kira-kira jurusan apa aja sih yang lebih banyak ditarik oleh perusahaan swasta di kelapa sawit ini? Kalau kelapa sawit itu ya karena kita memang perkebunan kelapa sawit, berarti yang kita usahakan adalah tanaman tumbuh ya. Kita butuhkan memang sih lebih banyak kepada misalnya sarjana pertanian, kemudian teknik gitu kan, untuk misalnya kita memiliki pabrik gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan, karena di dalam suatu perusahaan itu akan banyak bidang. Di situ ada human research ya, kalau kita dibilang biasanya personalia. Di situ ada misalnya legalitas itu misalnya mengenai keupdatean tentang legalitas suatu perusahaan. Kemudian ada administrasi, kemudian ada finance, kemudian ada perpajakan, kemudian ada operasional. Dan bidang-bidang itu bukan hanya khusus misalnya karena kita bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit berarti kita hanya menerima orang-orang di pertanian. Tidak gitu. Peluang untuk hukum itu perlu, karena kita butuh legalitas. Suatu perusahaan itu yang menjadi muka dima pembukaan pasti legalitas perusahaannya itu dulu gitu. Jadi kita butuh hukum, kita butuh orang-orang administrasi yang bisa memahami, mengatur pola administrasi perusahaan. Dan peluang-peluang untuk bidang-bidang lainnya memang terbuka. Ekonomi Asel bukan cuman pengen jadi pegawai swasta atau pegawai negeri sipil tapi Asel juga pengen punya usaha sampingan gitu, seperti buka jasa laundry, pokoknya yang kayak UMKM gitulah gitu. Jadi ada usaha sampingan. Nah, kira-kira menurut Mama gitu, boleh nggak sih kita Asel menjadi pegawai swasta juga diselingi dengan usaha-usaha lainnya? Nggak ada salah, boleh ya? Boleh aja. Misalnya Asel bekerja di perusahaan swasta, kemudian ada Asel seling. Tapi ingat, selama Asel bekerja di perusahaan, Asel tidak mengambil hak pekerjaan luar Asel di dalam perusahaan itu sendiri. Asel harus melakukan suatu pekerjaan, begitu kita terjun nih, harus dengan profesional kita melakukan. Jadi tidak boleh kita campur adukan usaha pribadi kita
apa yang kita lakukan, misalnya hal-hal yang kecil, mencuri waktu perusahaan, atau kalau misalnya itu di luar daripada suatu 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 pekerjaan kantor kita, itu tidak masalah gitu loh, selama itu tidak mengganggu pekerjaan utama kita, kewajiban utama kita, apa yang sudah kita lakukan, itu silakan aja. Perusahaan tidak pernah, dan juga tidak memanfaatkan kesempatan yang ada dalam perusahaan untuk memasukkan kepentingan pribadi di luar daripada ini. Kan biasa juga kita sering cerita kalau mama nggak mungkin bisa sampai pada titik ini kalau nggak pernah lewati titik-titik di bawah sebelumnya. Iya. Jadi saya pengen tahu lebih banyak gitu, atau mungkin teman-teman juga pengen tahu gimana sih cara naikin grade kita dari bawah ke tengah, maksudnya yang sedang ke yang lebih tinggi saat ini seperti mama gitu. Dan tips-tipsnya lagi gimana? Tipsnya ya, kadang kita tidak bisa, kalau mau bicara lebih pada pengalaman ya, kita bisa bicara karena kita pengalaman gitu. Kalau mama berbicara tentang sampai pada titik yang seperti ini gitu kan, itu mama tidak pernah berpikir untuk nanti aku harus begini, aku harus begitu, tidak. Tapi setiap dimulai daripada yang paling bawah. Pada saat misalnya mama kebetulan adalah mama bekerja pada saat ini, mama memegang kepada plantase service administrasi ya, dalam arti bahwa bidang pekerjaan mama adalah bidang kepada pelayanan kepada sistem administrasi kantor. Kemudian mama lebih banyak kalau bisa dibilang kepada general affair perusahaan juga iya gitu loh kan. Setiap yang mama lakukan tahap daripada awal sampai mama pada posisi sekarang itu, mama hanya melakukan semua itu pada awal tuh hanya satu aja, mama melakukan itu dengan kejujuran, mama melakukan setiap pekerjaan itu mama lakukan dengan kebaikan, mama lakukan dengan sungguh-sungguh. Mama tidak berpikir untuk nanti suatu saat mama harus begini, harus begitu, tidak gitu loh. Dan itu mengalir aja seperti itu gitu. Jadi untuk naik grade yang lebih tinggi mungkin let it flow kali ya, mungkin betul, ikutin arusnya aja. Betul, yang penting adalah jujur ya. Betul, kejujuran. Terus kita punya kejujuran, terus kita bisa menjadi teamwork yang baik di dalam suatu organisasi perusahaan kita. Ini pertanyaan yang terakhir ya, yaitu tips bertahan dalam dunia kerja. Apalagi kan pasti akan datang pesaing-pesaing baru. Betul. Dalam dunia kerja, jadi betul, akan up and down kita menghadapi mereka gitu. Apalagi betul, mungkin ilmu mereka jauh lebih tinggi dibanding kita gitu. Betul. Nah itu gimana tipsnya, Mas? Iya, karena gini, kita tidak bisa menafikan tentang teknologi, ya kan? Dunia teknologi itu begitu terbukanya, semua orang bisa melihat internet, semua orang bisa belajar di situ. Ibarat kata orang, sepintar masih ada orang lagi lebih pintar gitu. Tapi hal-hal yang mendorong kita untuk orang pintar banyak, mama udah selalu bilang orang pintar tuh banyak, sebenarnya. Tapi satu hal yang kita tetap bertahan dalam kompetitor ya, kompetitor dunia kerja, kompetitor di lingkungan, kompetitor dimanapun kita ini, adalah seperti yang pertama, attitude kita. Attitude kita itu ada jauh lebih tinggi daripada ilmu, lebih tinggi daripada kepandaian. Attitude kita itu yang kadang dalam hal-hal seperti itu yang menolong kita untuk akhirnya memperoleh keberuntungan gitu loh. Itu mah lebih gitu. Begitu dia. Udah jelas? Dari tadi hasil itu. Dan belum. Nah, jadi inilah hasil maksudnya gimana? Jadi itu tadi wawancara saya dengan pegawai swasta yang merupakan ibu saya sendiri, yang selalu menerapkan pada saya, nak, kamu harus bekerja, no matter what happen, kamu harus bekerja supaya kamu lebih dihargai dan bermanfaat bagi orang lain. Bukan begitu, Mother? Betul. Karena manusia yang hebat, manusia yang punya arti buat orang lain, manusia yang bermanfaat buat orang lain, itu adalah manusia yang hebat. Itu yang manusia yang berguna. Oke, Ma, terima kasih banyak Ibu sama-sama atas interviewnya. Sama-sama kasih.